هدي محمد عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan pertolongan, memberikan hidayah taufik sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis Madar Islamic School untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari suatu kitab yang sangat berfaedah, yang harus kita mengambil manfaat di dalamnya. Kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Da'wah. Ad-Da'u wad-Da'wah. Jawabul Kafi. Apa yang disebut Jawabul Kafi, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang kita telah membahas pada pertemuan terakhir tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala, juga sekilas daripada mukadimahnya. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Al-Zar'i Al-Dimashqi, yang bergelar dengan Abu Abdillah Syamsuddin, yang ma'ruf dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim saja rahimahullahu ta'ala. Hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita membahas yang terkait dengan sesuatu yang tidak bisa pisah dari namanya orang beriman, yaitu tentang doa. Hal-hal yang berkaitan dengan doa. Baik. Faslun al-ilhahu fid du'a. Al-ilhah. Al-ilhah, yakni maknanya adalah al-istimrar wal mudawwammah biduni qata'. Apa? Al-istimrar, berkelanjutan, wal mudawwamah, dia mendawamkan dengan tanpa adanya qata', tanpa terputus, tanpa berhenti. Berkelanjutan, terus-terus, dan menginginkan terus, tanpa mengenal kelah, menginginkan sekali. Itu namanya al-ilhah. Al-istimrar wal mudawwamah biduni qata'. Terus menerus di dalam berdoa dan tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Kalau dia di situ ada qata', yaitu memutus, menyetop doanya lantaran tidak melihat jawaban dari Allah, ini sungguh merupakan kerugian. Orang yang melihat doanya belum dikabulkan lalu enggan lagi berdoa, maka orang ini termasuk kurang imannya. Wa min anfa'il adwiyah al-ilhahu fid du'a. Di antara yang paling bermanfaat dari al-adwiyah, al-adwiyah ini jamak dari adda, ya, jamak dari dawa, obat-obat. Di antara yang paling bermanfaat obat-obat itu adalah, ya, obat doanya maksudnya adalah ilhah, terus menerus. Karena doa merupakan obat yang
paling bermanfaat. Afan. Ad-du'a dawa. Doa itu adalah obat. Dan doa min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Kita belum masuk ke ilhar, kita masuk dulu sebelumnya ad-du'a dawaun. Doa itu adalah obat. Wa huwa aduwwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa adalah musuhnya al-bala, ya ini musibah. Dia musuh daripada bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu akan memeranginya dan doa itu akan mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu. Doa itu akan mencegah datangnya atau menimpa seseorang. Wa yarfa'uhu. Doa juga akan mencabut musibah, bencana, mengangkatnya. Au yukhaffifuhu, atau meringankannya. Idza nazal, jika bala itu, musibah itu, baik berupa penyakit maupun bencana, jika turun lantaran ada doa, maka akan ringan. Wa huwa silahul mu'minin. Wa huwa silahul mu'min. Sedangkan doa itu juga adalah senjatanya orang beriman. Maka perhatikan perkataan yang bagus ini. Ad-du'a dawa'un. Doa itu adalah obat. Dan dia merupakan yang bisa memerangi, bisa mengobati, mencegah, menghilangkan atau mengurangi musibah, mengurangi bencana, mengurangi penyakit yang menimpa. Itulah doa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seseorang yang dia sering berdoa, maka dia telah melakukan ibadah. Kita ketahui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu berkesinambungan dalam doanya. Bahkan seluruh hidupnya mengandung doa-doa, zikir-zikir, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur lagi, bahkan sampai masuk WC, masuk hammam, itu ada zikir. Selalu berkonektif, selalu berhubungan dengan Allah Taala, selalu menganggap diri butuh kepada Allah Taala. Kalau kita sudah mengetahui bahwa doa adalah yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat, dan dia adalah musuh bagi bencana, baik musibah maupun penyakit. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman, baik laki maupun perempuan. Di sini disebutkan mukmin, bukan menunjukkan kepada hanya laki-laki yang beriman, tapi termasuk mukminah, perempuan yang beriman. Imaduddin, doa tiang agama, dan dia adalah cahaya langit dan bumi.
Ketika bersanding dengan musibah, dengan bala, doa itu mempunyai 3 kondisi. Apa kondisi doa itu? Secara akliyah, doa itu bisa apa terhadap 3 keadaan ini? Ahaduha, yang pertama adalah an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'u. Jadi doa itu, umahat fillah azan ya Allah wa yakum, dia itu aqwa, lebih kuat. Ini isim tafdil ya, dari qawiyun. Qawi kuat, tapi kalau ada aqwa isim tafdil yang lebih, maka ini lebih kuat. Dari apa lebih kuatnya? Dari balanya, dari musibahnya, dari penyakitnya. Maka doa itu akan apa? Fayadfa'uh. Maka doa itu akan mencegah terjadinya bala, terjadinya musibah, terjadinya penyakit. Misalnya seseorang berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesehatan selalu. Atau dia menyebut dalam zikir pagi petangnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Salah sama 3 kali, ya, seperti minum obat saja. Pagi, siang, sore. Nabi selalu banyak-banyak dalam zikir atau doa itu 3 kali, ya. Yang paling banyak paling 199 seperti zikir setelah sholat, 99 ditambah 1 kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah yang tadi itu genap jadi 100. Ya, adapun yang lebih dari itu atau ditentukan mesti 4444 atau mesti dengan bilangan-bilangan, itu tidak banyak dicontohkan dari hadis-hadis. Bahkan tidak ada. Kalaupun mau lebih itu namanya zikir mutlak. Zikir mutlak. Tidak seperti kalangan sufia, ya, ada di buku-buku mujarrabat itu menentukan bilangan-bilangan zikir. Dan itu kebanyakan berasal dari, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada kondisi doa bila mana dihadapkan dengan bala, ya, dengan musibah, bencana atau penyakit. Maka yang pertama ini, doa itu lebih kuat sehingga balanya tidak akan menimpa seseorang, penyakitnya tidak akan menimpa seseorang. Ya, salah satu zikirnya yang paling terbaik ya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Bismillah, dengan nama Allah Alladzi yang la yadurru, yang tidak memudaratkan, ma'asmihi, bersama namanya, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu pun yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini sangat luar biasa doa ini. Jemaah yang Allah muliakan, kita sudah mengamalkan, maka ajarkan. Sudah mengajarkan, maka reminder, maka beri pengingat kepada keluarga untuk selalu mendawamkan zikir pagi petang ini dengan lafaz ini. Ini bagaikan imun. Boleh jadi imun yang dimakan, ya, berupa obat-obat baik yang kimia ataupun yang herbal, itu boleh saja. Tapi ada yang lebih luar biasa, berupa zikir kepada Allah yang diajarkan Nabi. Ini jangan ketinggalan. Ya, di saat orang tua cemas terhadap kesehatan anaknya, kesehatan suaminya, keluarganya, ya, ingin selalu ada imun. Jangan hanya memasukkan yang dari dari obat-obatan fisik, tetapi perlu juga dengan yang namanya tadi zikir atau doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Yang kedua, azali an yakuna adhaf
ad'afu minal bala fayaqwi alaihi al-bala fayusab bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Doa itu ad'af, lebih lemah dari apanya? Minal bala'i, daripada bencana, daripada musibah, daripada penyakit. Wa yaqwa alaihi bala, maka akibatnya doa terkalahkan. Balanya lebih kuat dibandingkan doanya. Lemah doanya. Tetapi apa? Walakin qad yukhaffifuhu, tetapi doanya itu bisa meringankan musibah, meringankan penyakit, meringankan bencana, walaupun hanya sedikit. Wa ikana dhaifan. Jadi seseorang yang berdoa tapi doanya lebih lemah daripada musibahnya, balanya lebih kuat, tapi hal tersebut bisa meringankan, entah hatinya jadi tenang, ya, karena doa ini adalah tadi apa? Doa dawaul, obat. Ini kondisi seseorang yang doanya lebih lemah daripada musibah. Asalis, adapun kondisi seseorang yang berdoa yang berhadapan dengan bala, berhadapan dengan musibah, maka kondisinya adalah an yataqawama wa yamna' kullu wahidin minhuma sahibahu. Satu sama lain saling kuat, ya saling menyerang. Dua-duanya kuat. Doanya kuat, apa balanya juga kuat. Ya, keduanya saling menyerang. Dia panjatkan doa enggak pernah henti, tapi balanya juga menyerang juga. Ataupun dia saling menghilangkan. Ya, saling menghilangkan. Inilah tiga kondisi di mana seseorang berdoa dan berhadapan dengan namanya bala. Ya, bala itu musibah, penyakit, ya, bencana, pokoknya sesuatu yang menyerang seseorang. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubni hadarun min qadar. Wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Mimma nazal, yang sudah turun, dan dari apa-apa yang belum turun. Wa innal bala'a la yanzil. Dan sesungguhnya bala musibah itu turun, datang, fayalqahu du'a, maka dia akan berhadapan dengan yang namanya doa. Fayahdarijani ila yaumil qiyamah. Keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Ya, kita bisa saksikan ada orang yang sakitnya menahun, ya, baik si yang terkena penyakit dia berdoa ataupun keluarga ikut berdoa ataupun orang-orang lain dari sahabat juga ikut berdoa, tapi belum kunjung sembuh. Ya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, maka nanti disebutkan. Ya, doa itu umahafilah azani Allah wa yakum, yakinlah akan dikabulkan oleh Allah Taala. Karena Allah telah tegaskan, ud'uni fa'astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan, aku ijabah. Hanya saja keadaan orang yang berdoa itu, ya,
memiliki kondisi-kondisi. Dan ingat tadi fa astajib lahu, doa itu akan aku kabulkan. Niscaya kita mesti yakin. Ya, doa itu kita mesti yakin. Karena satu, bisa saja dikabulkan langsung di dunia, baik cepat maupun lambat. Ya, berapa banyak doa yang kita minta kepada Allah sudah dikabulkan sama Allah. Tapi terkadang manusia tidak merasakannya. Dulu pengen punya anak, sudah punya anak dia lupa, oh ya dulu ternyata aku punya doa kepada Allah. Punya ini, pengen itu, ya, pengen umroh, pengen haji, sudah dikabulkan sama Allah. Terkadang manusia didapat secara cepat ataupun lambat. Doa pasti dikabulkan. Bisa saja kalau nggak di dunia, maka dikabulkannya di mana? Di akhirat. Ini kondisi kedua. Jadi ditunda sama Allah. Ya, doa seseorang ini nggak Allah ijabah, nggak Allah kabulkan. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri seseorang yang berdoa, baik manfaat maupun mudaratnya. Maka ini ditunda sama Allah, kemungkinan besar itu dikabulkan di akhirat. Buat kemungkinan besar dan pasti. Karena Allah telah katakan tadi, ud'uni, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, fa'astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Maka doa seseorang yang belum dikabulkan di dunia, dia akan dikabulkan di akhirat. Allahu a'lam. Yang ketiga, ya, doa seseorang itu dipalingkan dari dia yang meminta kemudaratannya dengan yang semisalnya. Contohnya ada seseorang yang meminta sesuatu kepada Allah. Dia berdagang, dia punya dagangan yang ingin dagangannya laku beruntung berlipat-lipat. Ya, misalnya dagang mobil, pengen untung 50% lah. Taruhlah dia pengen untung 100 juta. Ya, tetapi Allah tidak kabulkan. Namun Allah palingkan dengan adanya yang semisal, yaitu dia tidak kena tidak kena tipu misalnya. Allah palingkan tapi Allah berikan sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain. Ini sebagaimana yang terjadi oleh siapa? Oleh ibunya Maryam. Ya, ibunya Maryam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang keturunan laki-laki tetapi tidak mendapatkannya, ya. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Berkata waqala imra'atu Imran, kata istrinya Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini bernazar kepada engkau, apa-apa yang ada di dalam perutku ini, di dalam keadaan hamil, muharrara, yaitu hamba yang mengabdi untuk di Masjidil Aqsa. Ya. Maka yang tepat ini adalah tafsirannya muharrara di sini adalah hamba laki-laki. Jadi menginginkan anak laki-laki kalau sudah ada akan diabdikan di Masjidil Aqsa. Ya, kenyataannya apa? Kenyataannya tidak mendapatkan, malah mendapatkan perempuan, yaitu Maryam alaihissalam. Ya, ternyata apa? Allah palingkan, Allah tidak kabulkan, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan seseorang. Ya, dengan Maryamlah akhirnya lahir Rasulullah Isa alaihissalam. Ya, bahkan lebih bagus lagi. Maka doa
kita mesti dan terus jangan terhenti lagi. Nanti pada saatnya kita membahas tentang yang ilhah tadi, terus menerus dalam berdoa. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab yang sama, ya ini di dalam Al-Mustadrak ya, di footnote-nya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimman nazal." Doa itu akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi. Wa mimma lam yanzil. Dan doa itu juga ya akan bermanfaat apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka wajib bagi kalian wahai hamba Allah berdoa. Jadi alaikum di sini terkena hukum wajib. Ya, bukan hanya anjuran ini. Ya, kalau di sini diartikan maka hendaklah kalian berdoa, tapi di sini wajib atas kalian. Seperti hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, wajib bagi kalian ya berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka doa adalah wajib umat Islam dan Allah wa yakum. Doa pasti memberikan manfaat, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Wa fihi aidan min hadis Sauban 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam kitab yang tadi ya disebutkan dari Sauban bahwasanya Nabi bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu adalah takdir. Kita berdoa itu adalah takdir Allah. Ya. Dia tahu doa itu bermanfaat, baik dikabulkan di dunia maupun tidak dikabulkan di dunia. Ya, tadi kan dapat ketiga keuntungan tuh. Ima doanya dikabulkan di dunia cepat atau lambat, ima doanya tidak dikabulkan tapi dikabulkan di akhirat, ima doanya tidak dikabulkan oleh Allah tapi dipalingkan kepada yang lainnya yang bermanfaat buat si pendoa. Sungguh tidak merugi orang-orang yang gemar berdoa. Karena dengan berdoa dia pun benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh keselamatan, butuh kebahagiaan, maka harus berdoa. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada pula yang dapat menambah usia illa kecuali albir, kebaikan. Ya, umurnya berapa sekarang? Ya, 40, 45. Tapi dia melakukan kebaikan. Ya, itulah yang disebut panjang umur. Ya, dalam artian dia bisa banyak beramal. Beramal soleh. Itu tambah umurnya. Kalau secara angkanya dia panjang, tetapi banyak kemaksiatan yang dilakukan selama hidup, sebenarnya hakikatnya itu adalah pendek umurnya. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dzanbi, ya, karena dzanbun, karena dosa yang dikerjakan. Kalau dalam hadis disebutkan innar rajulu, itu bukan menunjukkan laki-laki saja, tetapi di sini adalah termasuk perempuan. Sama halnya tadi, la yu'minu. Ya, hadis-hadis yang lain menunjukkan hanya orang beriman, bukan hanya laki-laki. Ya, ar-rajulu, seseorang, bukan menunjukkan kepada laki-laki saja, tetapi di sini termasuk
imro'ah, perempuan. Ya, kecuali hadisnya menunjukkan perempuan, maka itu khusus buat perempuan. Allahu a'lam. Inilah pembahasan tentang ad-du'a dawa'un. Doa itu adalah obat. Bahkan dia adalah paling bermanfaat dari obat-obat yang ada. Ada obat paracetamol, ada obat apa lagi? Banyaklah macam ragamnya. Dunia farmasi mungkin lebih mengetahui hal ini. Atau ahli herbal, tahulah mana daun-daun yang bermanfaat buat penyakit ini, penyakit itu. Tapi yang anfa, yang paling bermanfaat, obatnya itu adalah doa. Ingat sekali lagi doa, jangan jadikan doa sebagai ikhtiar terakhir. Jadikan doa adalah sebagai ikhtiar utama. Baru kemudian obat-obatan baik kimia ataupun yang herbal. Ini ingat ya, ini peringatan buat anak pribadi juga. Jadikan doa sebagai yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat, ikhtiar yang paling pertama. Bahkan pada mukadimah kemarin, pertemuan lalu, dikatakan ada pembesar suku yang tersengat tali jengking, kemudian diruqyah oleh salah seorang sahabat Nabi dengan surat apa itu? Surat apa? Jawab, Al-Fatihah. Ya, karena dengan Al-Fatihah itu pun adalah surat ruqyah, dan ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit hati, tapi penyakit jasmani juga. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjadikannya itu obat dalam kehidupannya, surah Al-Fatihah. Ya, pusing sedikit, jangan paracetamol, nyeri sedikit, jangan paracetamol. Coba berwudu, ya, kita bacakan air bening, kita bacain Al-Fatihah, ya, boleh dikatakan ditiup di air tersebut, tapi dibacakan cukup, kita minumkan. Kita niatkan surat Al-Fatihah itu adalah obatnya. Kita niatkan Al-Fatihah itu yang bagian dari Al-Quran adalah syifanya, obat penyembuhnya. Nah, ini patut dicoba. Karena ini adalah praktek langsung dari para ulama. Ya, dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, kita masuk ke faslun yang baru, fasal al-ilham fi du'a. Ya. Ini tadi ada bacakan di awal. Al-ilham tadi adalah al-istimrar wal muwaddamah biduni qata'. Yaitu istimrar, terus menerus, mendawamkan dan tanpa memutus, tanpa dia memotong, tanpa berhenti. Di dalam apa? Al-ilha, di dalam berdoa. Jadi orang itu mesti terus menerus dalam doa, dalam kehidupannya. Ya, apa sih yang nggak ada zikirnya atau doanya dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi? Ya, tadi dikatakan Nabi SAW mulai mau tidur sampai bangun tidur lagi itu ada doa, ada zikir-zikir. Gak pernah lepas lisannya dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau tidur dia baca apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Nggak tahunya besok sudah bangun lagi. Baru semalam dia berdoa dengan nama Allah. Bismika, dengan nama Engkau. Allahumma apa? Bismika Allahumma ini. Apa tadi? Gimana? Bismika Allahumma amut. Ya Allah amut. Apa amut? Aku mati. Mau tidur itu mati. Coba ditadaburin. Amut itu saya mati. Maka orang itu tuh lagi mati.
Tapi orang masih suka ya, masih dekat. Kecuali udah bangun-bangun lagi, baru mati hakikat. Amut, ya Allah aku mati. Dengan nama engkau aku mati. Ya, bismika Allahumma amut. Wa ahya, dan aku hidup. Ternyata jam 4 sudah bangun. Ya, baru tidur jam 10 udah bangun jam 4 atau jam 3. Ya, atau ada yang kesiangan jam 6. Ya, dia berdoa lagi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami dikembalikan. Ya, bersyukur kita. Tadi sudah dimatikan sama Allah semalam, masih bisa hidup. Kita memuji Allah. Ya. Coba kalau bangun-bangun lagi, siapa yang sedih? Pasti keluarganya sedih. Ya, maka syukuri bangunnya kita dari tidur, ternyata Allah mengembalikan ruhnya lagi kepada diri kita. Terus dia menunaikan kewajiban sholat, ya, dia mau makan baca bismillah lagi, teruslah. Itu diiringi selalu dengan doa dan zikir. Maka harus ada ilhah fit doa, istimror wal mudawwamah, terus menerus, ya, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memutus. Kalau memutus, maka orang ini adalah dalam keadaan musibah. Putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dilarang. Ya. Ada orang minta jodoh belum dapat. Ya. Usianya masih santai dulu ya. Gadis 20 tahun masih santai, nggak pernah berdoa. Udah mau masuk kepala 3 baru mulai nyut-nyutan. Kok belum ada yang datang gitu kan? Ya, kenapa baru berdoa? Ya, mementingkan karir. Hati-hati. Ya, bagi yang mempunyai putri, ya, apalagi yang sudah baligh, perlu dapat pelajaran, perlu dapat nasihat, minta sama Allah. Kalau memang sudah siap, ya minta agar dipertemukan dengan jodohnya. Ya, kalau lama-lama berbahaya nanti. Belum dapat juga, sudah kepala 4, kepala 5. Ya, terus berdoa, siapa tahu nanti menikahnya di surga sama bidadara. Allahu a'lam. Jadi terus menerus di dalam berdoa. Ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Man, siapa saja. Di sini diartikan barang siapa ya. Siapa saja lam yas'alillah, yang dia tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, yaknya kembali kepada Allah. Yaghdab, dia murka atasnya, atas orang tadi, orang tersebut. Ya. Berarti apa kebalikannya? Kalau orang meminta kepada Allah, Allah ridho. Ya, yardallah alaih, Allah pasti ridho ilaih, ya. Yardo kepadanya. Ya. Kalau kata ala dalam bahasa Arab itu, misalnya ada sesuatu yang permintaan atau sesuatu fi'il,
Misalnya da'a, dia berdoa da'a alam. Itu doa kepada keburukan, ya. Tapi da'a li, ya, atau ilai. Doa li itu untuk kebaikan. Maka di sini Allah yaghdab alaihi, Allah murka kepada orang yang enggak meminta. Maka kebalikannya Allah akan yardha ilaihi, Allah akan ridho kepada orang yang meminta. Jadi selama hidup kita 24 jam kalau berdoa, berzikir, berarti sepanjang hidupnya itu, sepanjang hari-harinya itu, sepanjang waktu-waktunya itu Allah meridhoi. Karena terus meminta ini seorang hamba. Disebutkan dalam Sahih Al-Hakim dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'jazu bid du'a, la ta'jazu, fa innahu la yahdithu ma'a du'a ahadun." Ya. Jangan kalian lemah, la ta'jazu. Allah Nabi melarang umatnya jangan lemah dalam hal berdoa. Fa innahu, ya, hunya kembali kepada ad-doa. Karena sesungguhnya doa itu la yahlik, ya. Ya, karena orang yang lemah itu akan tidak akan binasa bersama doa. Jadi berdoa nggak pernah dikabulkan sama Allah. Ingat tadi ya, 3 tadi. Yang 2 mungkin tidak dikabulkan, tapi dikabulkan di akhirat atau dipalingkan dengan semisal. Jangan pernah lemah, jangan kasih kendor, berdoa terus. Ya, bahkan sebagian salaf mengatakan sampai-sampai minta disambung tali sendalnya, minta sama Allah. Ya, padahal secara logika mudah buat dirinya, tapi dia masih minta kepada Allah agar bisa menyambungkan tali sendalnya. Ingat, dengan berdoa kita tidak akan binasa. Dengan berdoa kita tidak akan rugi. Ya. Dengan berdoa kita tidak akan sia-sia dalam hidupnya. Al-Auza'i, ya, Al-Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah, dia menyukai al-mulihin, yaitu orang-orang yang istimror dalam doa, terus menerus mengulang-ulang dalam berdoa. Kita kan nggak pernah bosan membaca Al-Fatihah dalam sholat, yang di dalamnya ada doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah yang paling penting dalam kehidupan. Ya. Terus diulang-ulang. Apa saja yang dia inginkan, baik buat dunia maupun akhiratnya, dia ulang-ulang. Gak pernah bosan. Masih ingat? Masih ingat tidak? Doa meminta kesucian jiwa, kesucian hati. Ya. Apakah dipraktekkan agar tetap hati kita untuk agama Allah? Ya, maka mesti diminta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamah dan seterusnya. Walaupun seseorang ada saja dia terluput, ya, dari doa-doa yang sudah dihafal, ya, doa-doa yang dia paham artinya sehingga tahu maknanya yang diminta kepada Allah.
maka terus menerus, yaitu al-mulhin, orang yang terus menerus dalam berdoa, itu sangat Allah sukai. Nah, wa fi zuhdi, dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwa Qatadah menceritakan, Muwarik berkata, ya, apa yang dikata oleh para ulama ini, ya. Imam Ahmad dari Qatadah mengatakan Muwarik, ya, qala Muwarik, ma wajadtu lil mukmin masalan ila rajulan fil bahri ala khasbah. Kata Muwarik, aku tidak mendapatkan, ma wajad, aku tidak menemukan, lil mukmin, bagi seorang beriman, laki maupun perempuan, masalah permisalan atau perumpamaan, illa rojulan, kecuali ada seseorang yang ada di tengah laut, fil bahr, ada di mana? Di lautan, fil bahri, di dalam lautan. Tapi di lautan itu dia ala khosyabah, berada di atas sebatang kayu, ya, dan mengapung tentu. Fahuwa yad'u, maka orang tadi yang mengapung di lautan, ya, yang hanya ditemani dengan sebatang pohon, sebatang kayu, maka dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, ya, ya Allah, ya Allah. Ini doa permohonan. La Allah azza wa jalla an yujibah. Dia mengharapkan terus agar dikabulkan oleh Allah berupa apa? Keselamatan. Ya. Walaupun dia bisa berenang, di tengah lautan yang luas, ya, nggak mungkin dia sanggup berenang terus menerus. Akhirnya apa? Dia tahu akan rohnya. Pun demikian orang-orang ateis yang nggak mengakui adanya Allah, ya, kalau dia lagi sendirian seperti itu, pasti dia akan secara fitrah mengatakan, ya, oh my God, wah, pasti mereka akan mengatakan. Orang ateis itu hanya di lisannya saja nggak mengakui pencipta, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia akan spontan, ya, memanggil nama pencipta. Ya, jatuh dari pohon, oh my God, katanya nggak kenal Allah, katanya nggak kenal pencipta. Ya, maka ini adalah hal yang menyebutkan seseorang itu berdoa dalam keadaan apapun, lebih-lebih dalam keadaan terdesak yang ingin merenggut nyawanya. Baik, itu di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, dari Qatadah, dari Muwarik, yang akan memberi inspirasi kepada kita perumpamaan seseorang yang dia selalu meminta kepada Allah agar diselamatkan. Hari ini kita bukan di lautan, ya, tidak sedang berada di atas sebatang pohon, ya, kita berjalan dengan enak, kita naik mobil dengan nyaman, naik kendaraan dengan nyaman. Apakah kita berdoa? Nah, itu pertanyaannya. Apa yakin aman? Ya, kenyataannya banyak, oh ya uzubillah, ya, kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan. Ya, terakhir ada truk beringas ugal-ugalan, mungkin ini viral beritanya. Kita jangan merasa aman, ya. Ini di daratan mobilnya sudah di check up, di tune up, dan seterusnya. Tapi melupakan doa, hanya mengandalkan akal. Wah, sudah ke bengkel yang terbaik, mekanik yang bagus, amanlah mobil. Boleh, itu bukan ikhtiar, tetapi ingat, tetap berdoa. Apa doanya naik kendaraan? Tanya anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya lebih tahu.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Ajarkan anak-anaknya kalau lagi berkendara. Ya, ini selalu orang itu di reminder, diingatkan dalam hal berdoa. Bukan hanya reminder, ada kajian ini, kajian itu. Reminder, ada ini, ada itu. Tapi reminder dalam berdoa, ini mesti menjadi gaya hidup seorang mukmin. Karena intinya manusia banyak lupa asalnya. Baik. Faslun istijabah doa. Istijabah doa. Tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Istijal, ya. Terburu-buru, pengen disegerakan, doanya dikabulkan. Wa minal afat allati tamna'u tarattabu asar doa alaih. Tarattuba asar doa alaih. Wa minal afat, di antara kesalahan-kesalahan yang tamna', yang mencegah atau menahan terkabulnya doa adalah an yasta'jalal 'abdu. Istajala yastajil, an yastajil al-'abdu. Seorang hamba itu minta disegerakan. Apa sayang? Waalaikumsalam. Dan ini nggak boleh, dan ini merupakan suatu kesalahan. Seseorang minta disegerakan, doanya dikabulkan. Maka ini adalah sebab di antara sebab-sebab terhalang terkabulnya doa. Seorang hamba tergesa-gesa. Ya. Al-ijabah, dia pengen segera diijabah. Salam dulu ya. Fayastahsiru wa yada'a du'a. Orang ini menganggap ya doanya itu lamban, artinya lamban ijabahnya. Berarti sama saja menganggap Allah itu tidak mengabulkan. Wahua, ya ini orang yang berdoa tadi yang minta buru-buru, bimanzilah man badara bazran au gharasa gharsan. Ya. Dia sudah menganggap lamban dikabulkan doa, dia merasa jenuh dan letih. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggalkan doa. Akhirnya memutus doanya. Ya. Jadi ada manzilahnya, yaitu man badara badran au gharasa gharsan. Orang yang menabur benih atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiraminya. Namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, ya baru ditaruh benih biji, tunggu dikit itunya batangnya, tapi kok nggak ada buah-buahnya gitu kan? Ya tungguin lama hasilnya nggak ada, ya maka orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Dia nggak nyiram lagi, dia nggak kasih pupuk lagi, nggak dirawat. Ya. Itu adalah perumpamaan. Ditinggalkan. Mestinya tidak ditinggalkan. Ya. Mestinya dirawat, ya, diamati dan seterusnya. Nah, orang berdoa jangan minta buru-buru karena nggak dikabulkan sama Allah, ya.
berdoa hari ini, besok mau cash, ya, belum tentu dapat. Ya. Maka jangan meninggalkan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa masing-masing di antara kalian dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Malam yaj'al, selama dia tidak bersegera, tergesa-gesa. Yaqul, yaitu orang yang berdoa mengatakan da'autu, aku telah berdoa, falam yustajab li, tetapi Allah belum juga mengabulkan, tapi belum juga dikabulkan. Ini nggak boleh nih kata-kata seperti ini. Da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini nggak boleh. Ya, ini perkataan yang akhirnya tidak yakin seseorang tersebut. Akhirnya orang tersebut ini akan putus asa. Karena dia tidak mengetahui bahwa doa itu pasti diijabah. Ingat, 3 yang pasti dalam ijabahnya doa. Ima di dunia bersegera ataupun lambat, ima dikabulkan nanti di akhirat, ima tidak dikabulkan tapi diberikan oleh Allah ya yang lain yang lebih baik. Karena Allah lah yang lebih tahu kebutuhan seorang hamba. Ya, kebaikan seorang hamba Allah lah yang lebih tahu. Dalam Sahih Muslim di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil abdi, ma lam yad'u bi ism au qati'atir rahim." Senantiasa akan dikabulkan doanya seorang hamba selama dia tidak berdoa masalah dosa atau memutus tali silaturahim. Ya, tidak meminta dosa atau tidak melakukan kemaksiatan. Ya, berdoa untuk kemaksiatan. Ini dilarang. Memutus silaturahim ini dilarang. Kemudian dari hadis Sahih Muslim ini Nabi SAW katakan malam yasta'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Kila, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istijal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa mal istijal. Sahabat mengatakan, yaqul qad da'autu wa qad da'autu. Sungguh aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa. Falam ara yastajibu li. Aku tidak melihat dikabulkannya doa. Falam ara, aku tidak melihat. Ya, yastajibu li. Doa itu dikabulkan buat kamu. Pas ya, pas. Nah, tolong. Fayastahsiru inda dzalika. Dia terus yastari, jadi merasa jenuh dan letih. Wa yada' ad-du'a, dan dia meninggalkan doa. Ini hadis menunjukkan kepada kita larangan berputus asa dalam berdoa lantaran belum dikabulkan oleh Allah. Ingat, dia nggak tahu bahwa saja doa itu pasti dikabulkan dengan 3 tadi ya metodenya. Kemudian dalam Musnad Ahmad dari Anas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Gimana?
Seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. La yazalul abdu bi khairin, senantiasa seorang hamba bi khairin dalam kebaikan malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah, ada para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, kaifa yasta'jil? Ya, bagaimana bentuk tergesa-gesanya itu? Ya pun Nabi mengatakan, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi dia belum mengabulkan permintaanku. Ingat kata-kata yang akan mengurangi keimanan seseorang. Kata-kata yang menunjukkan orang itu punya sifat putus asa. Dan ini yajuz mamnu, tidak boleh terlarang. Ya. Sekarang kita pahami bahwasanya doa jangan minta terburu-buru, jangan minta tergesa-gesa untuk dikabulkan. Dan tadi doa itu mesti adanya yang namanya ilhah, terus menerus di dalam doa, istimrar. Sekarang kita memasuki suatu fasal yang penting juga, awqat al-istijabah. Awqatil istijabah, waktu-waktu di ijabahnya doa. Kapan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan di sini. Wa idza jumi'a ma'a du'a hudurul qalb. Maka tatkala dikumpulkan hudur, hadirnya apa yang dihadirkan al-qalb, hati kita, jantung hati kita ini, pikiran kita ini fokus, terutama hati, ya, jantung hati al-qalb. Dan itu dia juga menyeluruh konsentrasinya alal matlub, atas apa yang diminta, atas apa yang diinginkan. Ya. Wa sadifa waqtan, dan bertepatan dengan salah satu waqtan minal awqat, salah satu dari waktu al-ijabah as-sittah, dari waktu-waktu yang 6 itu dikabulkan. Apa saja? As-sulusul akhir. As-sulusul akhir. As-sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Nah, ini lagi hening-heningnya ini. Orang-orang lagi pada tidur, kita bangun di sepertiga malam, berwudu, kemudian sholat, lalu berdoa. Di dalam sholatnya atau setelah sholatnya, dia mengadakan tangannya, kolbunya, konsentrasi. Ya. Terkadang berlinang air matanya, ya, karena ada masalah-masalah kehidupan di dunianya, sehingga dia menyebabkan sedih. Saat itulah konsentrasi sudah dimulai. Dia panjatkan dengan lisannya kepada Allah Taala, dan ini adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Taala. Kemudian waktu yang kedua adalah wa indal adzan, tatkala azan, berkumandang salat asar nanti, Allahu Akbar, berdoa. Setelah mengatakan Allahu Akbar, kan begitu ya sunnahnya. Jika mendengar muazin yang azan, maka jawablah seperti jawaban muazin, perkataan muazin. Maka disitulah Anda berdoa. Ya, segera hentikan ucapan. Lagi ngobrol lah, lagi ngopi lah, lagi apa dan seterusnya. Hentikan tatkala sudah ada azan terdengar. Bukan azan dari HP ya, azan yang dari kumandang masjid-masjid. Hentikan semuanya, itu adalah waktu ijabah doa. Kemudian yang ketiga, wa bainal adzan wal iqamah,
atau disebut juga bainal adzanain, di antara dua azan, artinya azan dan iqamah. Setelah azan selesai, itu ada jeda untuk menegakkan sholat. Itulah waktu ijabah doa. Jangan ngobrol, angkat tangan. Ya, mengadakan tangan kepada Allah. Berdoa dengan penuh konsentrasi antara pikiran dan hati dan lisannya. Nyambung semuanya, terkonektif. Jangan berdoa, tapi megang handphone, balas WA. Jangan. Habis doa, lihat WA lagi. Jangan. Sampai benar-benar imam menyuruh muadzinnya mengumandangkan qomat. Baru selesai doa kita. Ya. Ada orang berdoa di antara azan dan qomat. Nah, sudah doa dia main handphone lagi. Jangan. Dia baca, dia balas WA lagi. Jangan. Itu masih tergolong kelalaian. Sampai benar-benar imam menyuruh muazin untuk beriqamat. Baru kita selesaikan doa. Ingat, waktu itu sangat bermanfaat. Ya. Yang keberapa tadi waktunya? Yang ketiga. Yang keempat, waktu diijabahnya doa, ya. Terkabulnya doa. Wa adbar salawatil maktubat, yakni setelah melaksanakan sholat-sholat wajib. Ya. Ulama berselisih pendapat. Ya. Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Kilahuma sahih insyaallah ta'ala. Keduanya benar, bisa dipakai. Sebelum kita salam, itu di tasyahud ada doa yang dijawab. Selain doa minta perlindungan, ya, kita doa lagi. Doa apa saja. Dengan yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ataupun di dalam, ya, Al-Quran. Karena niatnya berdoa. Ya, kan nggak boleh tuh membaca tilawah Quran di dalam sholat kecuali setelah Al-Fatihah. Tapi di dalam sujud itu adalah suatu tempat untuk berdoa juga, atau sebelum salam dari tasyahud itu adalah tempat ijabahnya doa juga. Maka tatkala dia mengambil doa yang lafaznya dari Al-Quran, dia bukan niatnya tilawah tapi niatnya doa, maka ini boleh. Ya, seperti Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu kan lafaz doa yang diambil dari Al-Quran. Maka tatkala setelah tasyahud kita baca itu, la ba'sa bi insyaallah taala, karena niatnya doa. Itu yang membedakan, bukan niatnya bertilawah Al-Quran. Yang kelima, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa inda su'udil imam yaumul jum'ah 'alal minbari hatta tuqda shalah min zalikal yaum. Tatkala imam naik ke mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. Apakah ini buat laki saja? Ini khususnya laki-laki yang sholat Jumat, ya. Maka bagaimana dengan keadaan mukminah, muslimah di hari Jumat? Ya, dia tahu nih, ini adalah saat-saatnya imam berkhutbah. Maka di situ dia jangan kemana-mana. Dia berdoa kepada Allah. Sepanjang itu sampai sholat Jumat rangkaian itu selesai, itu adalah waktu ijabah buat perempuan yang ada di rumah, yang dia tidak menunaikan sholat zuhur dulu kan. Sholat zuhur kan dilaksanakan setelah Jumatan selesai. Maka jangan sia-siakan waktu itu ya ummahat, ya, berdoa saat itu. Allahu a'lam. Dan yang keenam, waktu ijabah doa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala, yaitu wa akhiru sa'atin ba'dal 'asr. Saat-saat terakhir setelah sholat asar. Ya, setelah waktu asar maksudnya. Yaitu menjelang maghrib. Ya.
menjelang maghrib. Makanya sebutlah zikir sore itu adalah waktunya setelah asar sampai menjelang maghrib. Kalau terluput pada maghrib pun boleh zikir petang tadi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja waktu-waktu yang disebutkan oleh penulis, waktu ijabahnya doa seorang yang berdoa. Di samping dia menghadirkan hatinya dan benar-benar konsentrasi agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, tersisa beberapa halaman, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikut kita bahas ini. Waktu untuk tanya jawab ini sudah banyak beberapa pertanyaan. Yang dari masjid dulu ya, dari kertas. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, apa saja ikhtiar kita sebagai manusia agar doa tersebut bisa lebih kuat daripada musibah. Syukran jazakillahu khairan. Ya, ini kalau mukhatabah ya. Kalau anak mukhatabah. Jazakallahu khairan. Ya, jangan salah ya. Yang bisa bicara roju. Tapi babas kalau memang ini kiasannya kebiasaan ya, paham. Disebutkan tadi tiga kondisi antara doa dengan balanya, ya, musibah, bencananya atau penyakitnya. Ada yang lebih kuat dibandingkan balanya, ada yang lebih lemah, atau sama-sama kuat. Maka bagaimana usaha kita agar manusia tersebut bisa lebih kuat daripada musibah? Khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah itu lemah. Tapi dengan berjamaah dia akan kuat. Mengaji berjamaah, sholat berjamaah. Tapi perempuan ada keputusan. Afdolnya sholat seorang perempuan di rumah itu lebih utama. Walaupun tidak mengapa, ya, dengan syarat-syarat tentunya. Terkadang musibah yang menimpa seorang, terutama perempuan, hilang kontrol, bahkan lemas dan seterusnya. Saat itulah temannya mesti menguatkan. Maka beruntunglah punya teman-teman solehah yang tahu agama, yang terus mencari ilmu, dia akan menguatkannya. Ada seseorang kehilangan anaknya, wafat, kehilangan suaminya, pasti akan ngedrop. Ya. Maka di saat-saat senang, dia harus berdoa. Di saat-saat bahagia, dia harus berdoa. Sehingga dia akan menjadi kuat tatkala ada musibah yang menimpanya. Jadi berdoa itu bukan lagi butuh, bukan lagi kepepet, bukan lagi kena musibah saja. Tetapi saat bahagia, saat lapang, dia mesti berdoa. Ini yang akan membuatkan seseorang kalau nanti suatu saat terjadi musibah. Karena kehidupan nggak mungkin terlepas dari namanya musibah. Karena dunia nggak mungkin selamanya bahagia, pasti ada sedihnya. Maka di saat lapang, di saat bahagia dia berdoa kepada Allah agar meminta kekuatan kalau terjadi musibah. Ya, jangan pernah lepas itu zikir pagi petang. Bukan sekedar baca, tapi pahami maknanya. Hadirkan qalbunya ya dalam mentadaburi makna dan zikir atau doa yang dipanjatkan. Allah Ta'ala. Jadi inilah salah satu ikhtiar agar manusia itu dalam berdoa lebih kuat daripada musibahnya. Saat-saat lapang, saat-saat tidak kena musibah,
saat-saat bahagia dia berdoa. Allah A'lam, dia akan. Ini ada pertanyaan di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bertanya dari mana? Syukron, jazakallah. Pertanyaan berikut. Apakah zikir pagi dan petang yang kita baca juga bisa menjaga keluarga kita? Apa hanya untuk pribadi yang membaca? Tergantung lafaznya atau arti dari zikir yang dibaca. Ya. Dan tentunya faedahnya terbesar adalah bagi yang membaca. Ya. Bagi yang membaca faedahnya. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat diri pembacanya. Asbahna wa asbahal mulku atau amsayna wa amsal mulku itu kami lapaskan. Berarti untuk seluruhnya. Kalau lafaznya kami, ya kita niatkan maksudnya buat keluarga kita, ya atau buat kaum muslimin secara semuanya, itu lebih bagus. Doa yang dipanjatkan oleh khatib di atas mimbar Jumat berapa saja, atau dia mendoakan kaum muslimin, ampunan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia doakan itu untuk seluruhnya, ya. Maka itu akan dapat insyaallah taala. Ya. Adapun kalau misalnya lafaznya raditu billahi robba, aku ridho, ya berarti aku saja. Ya, si pembaca doanya, pembaca zikirnya saja. Ya, mobil Islam Medina itu untuk si itunya saja, si pembacanya, si pemohonnya. Nah, jadi tergantung lafaznya. Maka anak katakan tadi pahami makna. Pertanyaan berikut, mohon izin bertanya kepada Allah di tempat suami bekerja, suami sering difitnah sampai rata-rata rekan kerjanya membenci suami saya. Saya bantu doa agar orang-orang yang difitnah suami saya dibuahkan di hatinya, dirubah oleh Allah niat dan perbuatan buruknya menjadi niat dan perbuatan baik. Dan suami saya dijauhkan dari mara bahaya fitnah dan kezaliman. Apakah sudah cukup doa yang saya panjatkan? Ya, alhamdulillah. Seorang istri mendoakan keselamatan suaminya, atau suaminya juga mendoakan keselamatan istrinya. Ya. Hal ini pun suaminya yang terkena fitnah ini, kena ujian, dia juga harus berdoa, bahkan lebih maksimal, karena dia yang tertimpa fitnah. Ya. Banyak orang yang membenci kita, hasad kepada kita misalnya, maka doakan kebaikan buat orang yang membenci kita. Ya, beri hadiah, ada ikhtiar lain. Sampai kita utamanya doa adalah memberi hadiah kepada orang yang memfitnah. Ya, disambangin, diziarahkan rumahnya, bawa hadiah, ya dikunjungi, ya senang biasanya, akhirnya akan lepas lahnya. Jadi ada doa, juga ada ikhtiar lain. Jadi bagi yang dibenci, ya ada orang yang membenci, maka kita doakan kebaikan dan kasih kebaikan yang berupa hadiah. Allah a'lam. Kemudian sudah ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati. Izin bertanya, doa orang tua untuk anaknya tidak tepat. Kalau misal si orang tua telah zalim mengucapkan hal yang buruk kepada anaknya, lalu menyesal, apakah bisa ditaubati? Apakah kalau orang tua sudah menyesal dan bertobat, lalu sudah terjadi apa? Ya.
tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selama seorang hamba itu taubatnya dengan taubat dan nasuha, yaitu dia tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut, ya, lisan itu baik buruknya merupakan ijabah apa suatu doa, ya. Hati-hati, ya. Seberapa kesal hati kita kepada anak kita yang membuat jengkel, itu jangan terucap kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor. Tapi sudah terlanjur misalnya seperti kasus ini, ya, maka bertobat kepada Allah dan taubat dan nasuha, ya, minta kepada Allah agar lisannya itu lurus, ya, agar hati dan lisannya lurus. Tadi dengan doa yang paling bagus seperti ada itu, atau dia dengan bahasa dia sendiri yang mengakui, agar dia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, yang jelek kepada anak, pada siapapun. Ya. Bagaimana supaya tidak seperti itu lagi? Dia perbanyak zikir pada Allah. Dengan zikir yang mutlak boleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah yang azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah yang azim. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia terbiasa dengan lisan, hatinya terus terkonek, ya, antara hati dan lisannya connect, apa yang dia zikirkan, maka itu dia mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan yang baik, sehingga tercegahlah dari kata-kata yang kotor. Biasanya seseorang itu mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk terhadap seseorang atau terhadap anak lantaran tentunya syaitan. Lantaran apa lagi? Lantaran melihat sesuatu akhirnya tercontoh oleh dia, tersipu, tercelup dia, ya. Melihat tontonan, ya, melihat drama dan seterusnya, akhirnya terbawa di hatinya, akhirnya terceproslah. Maka pada saat itu bertobat dan minta maaf kepada yang didoakan. Bisa nggak dicegah doa itu selama dia tidak minta tergesa-gesa, selama dia terus beristimror, ya, ilhah, terus menerus doa, terus saja, walaupun itu, ya, pada Allah sudah terjadi anaknya jadi jelek misalnya, ada buruk, dia terus tobat sama Allah. Mudah-mudahan suatu saat akan menjadi baik, ya. Nah, pelajaran buat kita semua, jangan asal bicara kepada anak lebih-lebih. Katakan saja kebaikan lah buat si anak tinggal kita. Mudah-mudahan kamu jadi imam di Madinah, imam jadi Mekah, di Mekah dan seterusnya. Sebagaimana kisahnya Sudais, ya, Sudais kecil itu betapa menjengkelkan orang tuanya, tapi orang tuanya tetap doakan. Allah a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ini ada hadiah buat yang di masjid dan buat yang di online Zoom. Yaitu pertanyaannya. Yang di masjid pertanyaannya, sebutkan 3 metode bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 3-3 dalam keadaan apa doa itu. Doa itu pasti dijawab sama Allah. 3 metode atau 3 keadaan. Ikhwan kali mau ada ikhwan ini? Tolong. Ikhwan. Tolong. Jawabannya di Zoom, Ustaz. Ini ya, Pak. Jawabannya via Zoom, Ustaz. Mic-nya rusak. Oh, via Zoom. Ya. Ada, Ustaz?
Oh iya, bentar. Pertanyaan. Jawabannya. Ya, coba. Belum ada jawabannya ya? Ini ada suaranya nggak Ustaz? Ada. Oh iya, Pak. Silakan jawabannya. Nggak kedengaran. Silakan. Iya, Bismillah. Pan, Ana Umu Maryam. Ah, Pertama, doa akan dikabulkan namun lambat. Itu ya. gimana dengan pertanyaan? Pertama, kemudian kedua, Doanya di mana? oh yang pertama di dunia. Ya, nah. Ya, dunia namun lambat. Eh, Kemudian yang kedua, doa dikabulkan di akhirat. Ketiga, doa tidak dikabulkan di dunia, namun dikabulkan di akhirat. Ya. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan namun diganti dengan yang lebih baik. Nah, baik itu nanti dia akan doa pasti bisa. Nah, saya bagi pertanyaannya, jawabannya dikasih nanti. Pertanyaan kedua adalah yang online. Sebutkan waktu-waktu ijabah doa. Tadi sebutkan 5 saja. Waktu-waktu ijabah doa. Di samping mengalirkan hati dan konsentrasi. Silakan Asri. Bismillah, waktu-waktu mustajabnya berdoa. Yang pertama sepertiga malam terakhir, kemudian saat azan dan setelahnya. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Yang keempat setelah sholat fardu. Yang kelima sejak imam naik ke mimbar pada hari Jumat sampai selesai sholat Jumat. Baik, Pak Hasan, jawaban benar. Silakan dilihat ya. Barakallahu. Nah, pemahaman kita akan menyimpulkan juga kehidupan yang ada. Dengan kaji kita hari ini masih berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan doa yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang Muslim. Allah Taala Bismillah dan para kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.